welcome back to Play Cinema Channel. Nih, buat kalian yang minta kelanjutan rangkaian seri terakhirnya film Rise the Planet of the Apes, kali ini Mbak Yani yang semenjak puasa suka gabut nggak jelas akan menceritakan requestan kalian yang berjudul War for the Planet of the Apes rilisan tahun 2017. Film ini bercerita tentang pertarungan sesungguhnya antara simpanse dan manusia. Bakal seseru apa filmnya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan datangnya para tentara ke pegunungan Dalmatians untuk menyerang pasukan Caesar. Rupanya tentara itu membawa satu gorila yang bernama Donkey. Setelah mengetahui keberadaan antar lawan, pertarungan pun berlangsung di sana. Walaupun banyak sekali senjata yang dibawa pasukan tentara, akan tetapi Caesar CS lah yang MVP dalam pertarungan ini. Terlihat hanya 4 tentara yang selamat dan 1 simpansenya. Ternyata mereka adalah kiriman dari Kolonel Mystic Hawk yang ditugaskan untuk mencari Caesar dan membunuhnya. Caesar di sana bilang bahwa bukan dialah yang memulai peperangan ini, melainkan Koba. Sedangkan Koba sudah mati karena telah Caesar bunuh. Ternyata Caesar juga kenal dengan Donkey. Rupanya dahulu Donkey adalah pengikutnya Koba yang berhasil selamat dari peperangan saat mencoba membunuh Caesar. Karena takut Caesar akan balas dendam, jadi Donkey memilih untuk melayani para tentara saja agar tetap hidup. Donkey lalu dibawa Winter keluar dari hutan ini. Sementara 4 tentara itu dilepaskan Caesar bahkan dibekali kuda agar cepat sampai ke markasnya. Gila, baik banget kan? Caesar berharap para tentara tahu jika simpanse bukanlah binatang yang jahat. Tak lama setelah tentara itu pergi, Winter tiba-tiba pulang dengan banyak darah di kepalanya sambil berkata bahwa Donkey telah menyerang dia dan kabur. Saat para simpanse sedang asyik nongki di tepi sungai, datang Blue Ace dan Rocket yang pulang dari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat baru para simpanse. Di rumah mereka sekarang yang ternyata ada di balik sungai itu, anak sulung Caesar lalu berpelukan kepada ibu dan adiknya untuk menghilangkan rasa rindunya. Tak hanya itu, Blue Ace yang ternyata juga sudah mempunyai pacar bernama Lake juga menemui pacarnya itu. Malamnya saat Blue Ace dan Rocket sedang menjelaskan tempat baru yang akan mereka tempati, Winter terlihat ngebet sekali ingin segera berpindah rumah. Sepertinya dia takut jika para tentara itu akan kesini lagi dan membunuhnya. Di penghujung malam ketika Caesar yang belum tidur sedang melihat istri dan anaknya terlelap, tiba-tiba terlihat sinar laser yang menyorot ke mukanya. Ternyata itu adalah pasukan tentara yang kembali ke sini untuk menyerang Caesar CS. Caesar lalu memanggil temannya yang bertugas patroli malam itu untuk bersiap melawan tentara. Setelah berhasil membunuh salah satu tentara, Caesar yang mendengar suara dari handy talkie milik si tentara yang dibunuh itu tiba-tiba langsung lari ke balik air terjun. Di sana ada satu tentara yang telah membunuh istri Caesar dan Blue Ace. Caesar yang sangat marah pun langsung mengejar orang itu. Akan tetapi orang itu memutus tambang yang Caesar pegang. Selain itu, di waktu yang sama Winter juga kabur. Sepertinya dia lebih memilih pindah haluan atau berkhianat daripada dibunuh. Saat Caesar sedang memandangi peluru yang telah membunuh istri dan anak sulungnya itu, tiba-tiba Cornelius muncul dengan muka takutnya. Caesar sangat bersyukur dia tak kehilangan anak bungsunya. Baginya dia yang akan pergi mencari markas para tentara terlihat sedang menitipkan Cornelius terlebih dahulu ke Lake. Saat simpanse lainnya akan mengawali perjalanannya untuk ke rumah baru mereka, Caesar, Maurice, Rocket, dan Luka juga memulai perjalanannya sendiri untuk mencari markas tentara.
Setelah berjalan lumayan jauh, mereka melihat sebuah perapian. Lalu muncul seorang lelaki yang sedang membawa kayu. Saat dia akan menembak Maurice CS, terlihat dia kalah start dengan Caesar yang ternyata lebih dulu menembak dia. Caesar bersama temannya lalu masuk ke rumah-rumah yang ada di sana. Di dalam, mereka melihat anak kecil bernama Nova yang sedang lelap tertidur. Dilihat dari fisiknya, Nova sepertinya mengidap flu simian. Akan tetapi dia tak bisa berbicara. Maurice selalu memberikan boneka kepada Nova yang baru bangun. Saat Caesar akan kembali melanjutkan perjalanannya, Maurice yang tak tega meninggalkan anak itu sendirian kemudian memohon kepada Caesar untuk diizinkan membawa Nova bersama mereka. Karena kasihan, Caesar pun akhirnya mengiyakannya. Setelah menyusuri tepi pantai yang cukup jauh, kini tibalah Caesar CS di tempat markas para tentara. Di sana Caesar CS menemui Winter. Dari Winter mereka mendapatkan informasi bahwa Kolonel Kerna atau orang yang membunuh keluarga Caesar telah pergi dari markas untuk ke batalion. Sementara yang lain akan pergi besok sebelum tentara dari bagian utara datang menyerang mereka. Winter di sana meminta maaf kepada Caesar karena telah mengkhianatinya. Tapi saat Winter melihat siluet dua tentara, dia langsung bersiap meminta tolong. Lantas Caesar CS pun segera membekapnya agar dia tak teriak. Akan tetapi Caesar yang sepertinya sangat emosi tak sengaja sangat kuat saat membekap Winter hingga dia mati. Setelah tak sengaja membunuh Winter, malam itu Caesar bermimpi buruk. Pagi itu Caesar CS melanjutkan perjalanannya ke batalion dengan cara mengikuti pasukan tentara yang akan pergi ke sana juga. Saat sudah lumayan jauh Caesar CS mengikuti para prajurit, mereka melihat 3 tentara yang dikubur di jalan. Dan salah satu dari 3 tentara itu masih hidup, akan tetapi dia tak bisa berbicara. Ternyata mereka dikubur hidup-hidup karena positif flu simian. Sepertinya Kolonel Kerna sengaja mengubur hidup-hidup pasukannya yang terkena flu simian agar pasukan lainnya tak tertular. Dari sana juga Maurice sadar bahwa Nova atau anak kecil ini memang benar-benar terkena flu simian. Karena lamanya Caesar CS berdiskusi membuat mereka kehilangan jejak pasukan tentara. Saat Caesar CS sedang naik tower dan mencari rute untuk ke batalion, tiba-tiba salah satu kuda yang mereka tunggangi dicuri oleh seseorang. Melihat itu, mereka pun langsung turun dan mengejarnya. Hingga tiba di suatu tempat. Setelah didekati, ternyata itu bukanlah manusia, melainkan kera yang bernama Bad Apes. Dia berkata dirinya sudah lama ada di tempat ini. Just for info nih ya, Bad Apes dulunya adalah penghuni di kebun binatang. Dan asal muasal dia bernama Bad Apes yaitu karena para pengunjung kebun binatang dahulu sering memanggilnya Bad Apes. Dia bisa berbicara seperti manusia karena selalu mendengarkan ucapan dari manusia. Akan tetapi Bad Apes tak bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Dan ternyata lur, batalion yang Caesar cari adalah bangunan kebun binatang yang dahulu Bad Apes tempati. Caesar lalu minta diantar Bad Apes ke sana. Akan tetapi Bad Apes tak mau karena takut dibunuh oleh manusia. Namun setelah Caesar menceritakan maksud dan tujuannya ke sini, Bad Apes jadi iba dan mau mengantarkan mereka ke sana. Paginya saat Caesar CS bersama Bad Apes akan memulai perjalanannya, terlihat Luka memasangkan bunga di telinga Nova. So sweet juga ya. Saat akan sampai, terlihat Caesar dan Luka sedang memantau prajurit yang ada di sekitar batalion. Namun sayang, mereka yang kurang hati-hati keberadaannya diketahui oleh salah satu tentara. Dan orang itu pun langsung menembak ke arah mereka hingga mengenai Luka yang sedang melindungi Caesar. Karena peluru yang menancap di dada Luka cukup dalam, akhirnya Luka yang tak kuat pun menghembuskan nafas terakhirnya. Anak kecil itu pun menangis melihat Luka mati.
Di sana, Rocket dan Maurice merayu Caesar untuk membatalkan niatnya ke batalion. Akan tetapi, rasa dendam Caesar yang cukup dalam karena keluarganya mati di tangan manusia pun tak mau mendengarkan perkataan temannya itu. Di sana, Maurice berkata jika sekarang Caesar seperti Koba, membuat Caesar marah dan memilih untuk masuk ke batalion sendirian. Di jalan, Caesar melihat beberapa pasukan dia yang akan pindah ke rumah barunya sudah dalam keadaan mati dan terikat. Di bawah, rupanya seluruh pasukan Caesar telah ditangkap oleh kolonel dan mereka disuruh bekerja tanpa diberi makan apapun. Sementara para simpanse kecil dikurung. Malam itu juga Caesar tertangkap oleh kolonel. Saat akan dibawa ke kandang, Caesar melihat Cornelius juga ada di kandang anak-anak. Semua simpanse di dalam kandang terlihat kurang care dengan Caesar. Paginya, para simpanse yang terkurung itu memulai paginya dengan kerja rodi. Terlihat salah satu simpanse membuat kesalahan saat bekerja. Dia langsung dicambuk oleh Don Key. Karena geram melihatnya, Caesar pun langsung berteriak. Diikuti dengan para simpanse lain yang tiba-tiba memberontak dengan maksud membela Caesar. Karena membantah, Caesar lalu dibawa menghadap ke kolonel. Di sana, kolonel menyuruh Caesar untuk mengajak pasukannya bekerja kembali. Akan tetapi, Caesar malah menjawab, "Beri mereka makan." Membuat kolonel karena marah dan langsung menembak simpanse yang tadi telah membuat kesalahan dalam bekerja. Dia juga mulai menghitung mundur untuk menembak Caesar. Akan tetapi, Lake tiba-tiba mengangkat batunya kembali dan siap bekerja diikuti para simpanse lainnya. Hal itu membuat Caesar selamat dari tembakan kolonel. Ternyata di atas bukit, Maurice, Rocky, Bad Apes, dan Nova masih tetap di sana dan terus mengawasi Caesar CS. Malamnya Caesar dibawa oleh Don Key ke tempat Kolonel Kerna. Di sana Caesar berkata kepada Kerna tentang kebenaran opininya bahwa tentara utara yang akan ke sini bukanlah untuk bergabung melainkan akan menyerang pasukan Kolonel Kerna. Kolonel pun membenarkan tentang opini Caesar. Rupanya pasukan utara tak setuju dengan perlakuan Kerna yang membunuh orang-orang yang terinfeksi flu simian. Di malam itu juga terlihat Maurice CS sedang mencari cara untuk melepaskan para temannya yang terkurung di batalion. Di sana, Bad Apes juga terpelosok di sebuah lubang. Pagi pun tiba, terlihat para simpanse kecuali Caesar diberi makan oleh simpanse pengikut kolonel. Lake di sana berterima kasih kepada Caesar karena berkat dia semua simpanse di sini bisa makan. Menjelang malam, dari lubang yang Bad Apes temui kemarin, ternyata lubang itu bisa menembus ke dalam halaman batalion. Di sore itu juga saat Caesar sedang dihantui bayangan Koba yang menyuruh dia untuk menyerah, kolonel lagi-lagi mendatanginya dan mengecek keadaan Caesar yang semakin melemah. Malamnya saat hujan turun, Nova terlihat mendekati kandang Caesar lalu memberikan bonekanya. Dia juga memberikan minuman dan makanan untuk Caesar. Setelah itu, para simpanse lainnya yang berada di kandang lain menyimbolkan persatuan simpanse untuk memberi semangat kepada Caesar. Bersama hujan yang semakin lebat, kolonel dan pasukannya lagi-lagi berkeliling. Karena takut keberadaan anak kecil itu terlihat, Luka pun langsung mengalihkan pandangan pasukan tentara agar menangkap dia. Akibatnya Luka disiksa oleh Don Key sampai babak belur. Luka tak menyesali perbuatannya, karena setelah itu dia melihat Caesar telah bersemangat kembali. Paginya saat Caesar dikeluarkan dari kandang untuk disuruh bekerja kembali, Kolonel Kerna melihat boneka yang Nova jatuhkan di kandang Caesar. Di boneka itu terlihat ada bercak darah sedikit. Untung saja Kolonel tak mencurigai dari mana asal boneka itu. Di sela-sela kerjanya, Caesar memberi kode kepada Maurice rute agar dia dapat menyelamatkan para simpanse yang terkurung ini.
Setelah malam saat Don K mengantar Caesar untuk kembali ke kandang, dia memberi informasi kepada Caesar bahwa Kolonel Kerna akan menembak mati semua Chimpanzee jika proyek yang dia bangun sudah jadi. Di hari itu juga Maurice CS mencoba melalui rute yang Caesar katakan. Maurice kemudian menyuruh Bad Apes untuk naik ke atas. Akan tetapi Bad Apes tak mau karena takut. Namun setelah mendapatkan semburan dari Maurice, akhirnya dia pun mau melakukannya. Dia lalu menarik salah satu tentara yang sedang berjaga dan melempar kunci yang tentara itu bawa. Setelah diambil oleh Chimpanzee di sana, Rocky lalu memperkenalkan Bad Apes ke teman-temannya yang ada di dalam kandang. Idih, so imut ya mukanya. Lanjut, karena air di saluran pembuangan semakin tinggi, akhirnya Maurice memilih untuk menutupnya. Rocket yang sudah mendapatkan kunci berdiskusi secara virtual dengan Caesar untuk mencari cara agar dapat membuka kandang Chimpanzee kecil. Mereka yang telah keluar dari kandang segera menyelamatkan para anaknya. Terlihat Cornelius pun langsung memeluk ayahnya. Mereka masuk satu persatu ke lubang pembuangan air agar dapat pergi dari batalion. Saat sebagian dari mereka telah keluar, Caesar berniat akan masuk ke gedung dan menemui Kolonel Kerna. Di sana, Rocket sempat menghasutnya agar Caesar tak melakukan balas dendam. Akan tetapi, Caesar malah menjawab, "Maurice benar, aku seperti Koba." Tak lama, batalion itu mendapat salam hangat dari tentara utara dengan meletusnya beberapa bom. Saat pasukan kolonel bersiap akan menyerang lawannya, salah satu dari mereka terlihat bingung ketika melihat para Chimpanzee sudah tak ada lagi di kandang. Dalam keadaan genting itu, Caesar tetap tak merubah keputusannya untuk menemui Kolonel Kerna. Di dalam, dia melihat kolonel sedang dalam keadaan sekarat karena terinfeksi flu simian. Ternyata dia terinfeksi flu simian karena memegang boneka yang Nova bawa. Ketika Caesar sudah bersiap membidik kolonel, dia yang tak tega tiba-tiba menurunkan senjatanya dan membiarkan kolonel menembakkan dirinya sendiri. Di luar, pertarungan pun terus berlangsung. Caesar yang melihat para Chimpanzee juga ditembaki langsung membawa granat lalu pergi melarikan diri. Di atas, Don K yang melihat Caesar terpanah oleh salah satu tentara pun segera melemparkan granat kepada tentara yang akan menghabisi Caesar. Kini Caesar melihat bahwa Don K berada di pihaknya dan langsung melemparkan bom ke para tentara itu. Seketika bangunan di sana hancur karena damage dari bom yang meletus. Caesar kini berjalan untuk menyusul Maurice dan lainnya. Namun di tengah jalan, keberadaannya diketahui oleh tentara utara. Saat mereka tengah bersiap untuk menebak Caesar, Caesar hoki karena tiba-tiba salju di pegunungan gugur akibat damage dari bom yang meletus bertubi-tubi tadi. Seluruh tentara yang ber-APD itu kalap terlahap oleh salju. Sementara Caesar dan yang lain terlihat berlarian untuk menyelamatkan diri dengan menaiki pohon-pohon di sana. Kini Caesar bersama pasukannya memulai perjalanannya untuk ke rumah baru mereka. Di tempat tujuan, Nova yang mulai akrab dengan Cornelius pun mengajaknya bermain. Saat para temannya itu sedang asik melihat-lihat sekitar rumah barunya, terlihat Caesar yang terluka parah akibat luka panah yang dia dapat sedang mengobrol dengan Maurice. Caesar berkata kepada Maurice bahwa kalian semua sudah pulang sekarang. Dengan ataupun tanpa Caesar mereka kuat. Lalu Maurice menjawab, pasti Cornelius akan tahu siapa dahulu ayahnya dan apa yang telah ayahnya lakukan. Tak lama setelah itu, Caesar lalu memejamkan matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Film pun selesai.